ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah, bahkan juga skripsi, itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak-hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Jadi Ahmad Kosinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru, dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi, biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik, cari bantuan sana-sini, cari perlindungan sana-sini. Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on! Come on! Apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Siapa yang gak kesel lihat perilaku-perilaku seperti ini di Republik ini, teman-teman? Siapa yang gak kesel? Coba kalian komen di bawah ya. Siapa sih yang percaya orang-orang ini? Ini 3 orang gila ini lagi pada panik ya. Karena mereka ini kayaknya nggak bisa lagi menghindar dari baju oren. Hingga saking paniknya itu mereka mendatangi tempat yang tidak bisa membantu mereka, Komnas HAM. Sekarang gini teman-teman ya, dia itu cari-cari masalah, ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Jelas ijazah Pak Jokowi asli. Lembaga UGM sudah bilang asli, ya kan? Teman-temannya juga sudah menjadi saksi bahwa Pak Jokowi memang kuliah di UGM. Kemudian Pak Jokowi ijazahnya asli gitu ya, sudah ditunjukkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, dan sudah dilakukan laboratorium forensik. Karena tuduhan mereka ini akhirnya tidak bisa menjerat Pak Jokowi dan mempermalukan Pak Jokowi, sehingga mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, ini yang tidak mereka duga. Sebenarnya mereka ini tujuan mereka membuat fitnah ini untuk apa? Untuk membuat revolusi. Mereka ingin rakyat Indonesia turun ke jalan, berdemo, dan melakukan revolusi atas perintah mereka berdasarkan isu-isu yang telah mereka sebarluaskan. Nah, kalau goreng-goreng terus itu isu-isu ya, sampai-sampai ada orang pintar meragukan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu sih? Orang pintar ngomong begini, ya. Ada S3 jadi ragu-ragu. Karena apa? Isu ini terus-menerus digulirkan. Segala sesuatu kebohongan kalau terus-menerus digulirkan, maka orang akan percaya. Dan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita semua ya, bahwa kita walaupun punya ijazah asli bisa dibilang palsu kalau terus-menerus digulirkan fitnah itu. Nanti orang akan nyebut saya pemalsu ijazah gara-gara fitnah itu digulirkan terus. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan mendapatkan stempel pemalsu ijazah karena terus-menerus digulirkan itu cerita-cerita bohong. Apalagi yang bicara bohong itu orang-orang pinter. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang orang mantan pejabat, mantan jenderal, ada yang ulama juga ikut ngomong soal ijazah palsu. Jadi orang semakin yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu, padahal dan ketika Pak Jokowi mengambil jalur yang benar untuk membuktikan bahwa ijazah beliau asli, Pak Jokowi dituduh apa? Dituduh melanggar HAM. Justru mereka itu yang melanggar HAM. Hak asasi Pak Jokowi sudah mereka injak-injak.
menggali lubang atas fitnah yang mereka buat. Sekarang mereka jatuh ke lubang itu dan mereka meminta tolong pada orang yang tidak bisa menolong mereka lagi. Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM apa? Ini sekelas Roy Suryo itu ternyata Guo BLOK. Tifa yang aku ilmuwan ternyata Guo BLOK. Rismon yang katanya pakar digital forensik ternyata Guo BLOK. Itulah kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang salah karena kebencian. Makanya jangan terlalu benci sama orang, ya. Karena apa? Akibatnya kalian akan menjadi orang-orang yang ditertawakan. Karena kalian menjadi bingung untuk mengambil langkah. Kenapa harus ke Komnas HAM sih? Kenapa nggak ke Komnas Perempuan dan Anak? Kayaknya lebih cocok kalau ke Komnas Perempuan dan Anak, ya. Karena apa? Karena Tifa sering dibully, ijazah doktornya palsu. Minta bantuan sana sama Komnas Perempuan dan Anak. Hah? Terus si Rismon dan Roy Suryo itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil, ngeledekin kita, katanya kita kampungan. Kita meluruskan fitnah mereka dibilang kampungan. Kan lucu ya? Mereka boleh koar-koar, memfitnah, menyebarkan berita bohong, membodohi masyarakat. Kita nggak boleh mencerdaskan masyarakat, dibilang kampungan. Lucu kan? Kalian tahu orang tenggelam? Pernah lihat orang tenggelam? Nggak bisa berenang. Mereka ini nggak bisa berenang, kemudian tenggelam. Supaya mereka tetap bisa bernapas, mereka akan menggapai apa saja yang ada di atas. Mereka akan kelabakan, ngambil apa saja supaya mereka bisa tetap mengambang. Si Roy Suryo, Tifa, kemudian orang-orang HTI itu termasuk yang tompel itu, ya. Pengacara Egy Sujana, kemudian si Fadilah, Rismon, Tifa, Kurnia, media Sentana itu, Abraham Samad, Rafli Harun, Amin Rais. Mereka orang yang tidak paham dengan permasalahan, nggak bisa berenang. Tapi mereka coba-coba nyemplung ke air yang dalam, perkara ijazah palsu. Ketika mereka tenggelam nggak bisa berenang, mereka kelabakan. Karena ternyata perkara ijazah palsu ini dalam, disangkanya cetek. Mereka tidak menyangka Pak Jokowi akan melawan. Kalau Pak Jokowi melawan, matilah mereka. Lawang ijazah Pak Jokowi asli. Gimana? Mereka mau minta tolong siapa? Nggak bisa minta tolong siapa-siapa selain mereka harus dihukum. Karena ulah mereka ini membuat satu Indonesia gaduh. Membuat anak kecil menghina Pak Jokowi. Membuat orang-orang awam menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Membuat negara kita tercemar. Gara-gara apa? Gara-gara isu ijazah palsu ini sudah sampai ke luar negeri. Bahkan mereka meminta tolong orang luar negeri untuk melakukan forensik. Emang dasar orang-orang Guo BLOK. Mereka lulusan UGM tapi mereka mempermalukan UGM. Harusnya UGM mencabut ijazah mereka. Negara harus mencabut titel mereka, karena dengan titel itu mereka sombong dan melakukan upaya-upaya kejahatan membodohi masyarakat. Ilmu yang mereka punya bukan untuk mencerdaskan, tapi justru membodohi kita. Dan sekarang mereka mengajari rakyat untuk mengadu ke Komnas HAM. Aduh, Guo BLOK. Ya teman-teman, agak aneh, agak lain dan agak lucu ya. Ketika kita melihat Roy Suryo CS ya datang ke Komnas HAM untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan, ya. Setelah sebelumnya mereka meminta bantuan Imam Unyil, si Rizik Syihab, dan itu tidak mempan, mereka kemudian bingung kemana lagi ya, ke Imam Jumbo, ke Imam Unyil, udah nggak mempan,
Tetap saja Pak Jokowi ini laporkan kita. Mau ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, ya kita ini sudah tua semua, sudah aki-aki semua. Memang sih ada yang perempuan, tapi kan kalau anak, siapa yang anak ya? Kita udah tua, tapi masa iya sih kalau kelakuan kita seperti anak-anak bisa minta pertolongan ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Mereka jadi berpikir begitu, teman-teman. Ya, itulah kalau mencoba-coba bermain api. Selama ini orang-orang ini berkuar-kuar. Mereka merasa diri mereka paling hebat di Nusantara ini. Mereka merasa bahwa diri mereka paling hebat, paling benar, ya. Dan seolah-olah mereka berpikir bahwa negara ini, Nusantara ini adalah miliknya nenek moyangnya mereka. Sehingga seenak udelnya mereka, sesuka hatinya mereka berbuat sesuatu. Ya. Bahkan seharusnya ya, menurut saya seharusnya yang melaporkan atau yang mengadu ke Komnas HAM itu adalah Pak Jokowi. Karena hak asasi manusianya Pak Jokowi itu diinjak-injak oleh manusia-manusia brengsek, oleh manusia-manusia goblok selama ini. Ya, ini bukan baru pertama kali, sudah berulang kali. Tapi ini malah terbalik. Yang datang melapornya yaitu mereka pergi mengadu ke Komnas HAM. Dan apa ya? Kira-kira Komnas HAM bisa membantu apa ya terkait dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi? Hah? Jangan-jangan nanti kucingnya nggak bisa berak, kalian datang lapor ke Komnas HAM. Ini gara-gara Jokowi ini, kucing kami nggak bisa berak. Ya kan? Ada ibu-ibu yang bilang, kami ini hidupnya susah. Kami ini nggak bisa cari kerja. Gara-gara Jokowi. Gila kamu ya. Masa hidup kalian susah, salahkan Pak Jokowi, gimana sih? Makanya kerja. Kalau kamu tiap hari kerjanya cuma ngurusin ijazah Pak Jokowi, gimana hidup kalian mau senang? Ya tiap hari ngurusin urusan orang aja. Jadi apa yang kalian lakukan ini ya, datang ke Komnas HAM untuk meminta bantuan, meminta perlindungan, itu tidak akan bisa menyelamatkan diri-diri Anda ini untuk memakai baju orange. Ya, kalian ini sadar nggak sih? Kalau kalian sedang dikerjain oleh ex-FPI, ex-HTI, apalagi si Panci ini nih, wajah Nusantara asli, mau saja dikibulin, mau saja dibodohin. Sama juga si Tifa, yang katanya punya gelar doktor. Doktor apa dokter? Ya dokter. Tapi saya nggak pernah melihat dia ngurusin pasien. Masa seorang dokter ngurusin ijazah? Jangan-jangan ijazah gelar Anda juga palsu. Sehingga ini diibaratkan apa? Seperti maling teriak maling. Sekarang semua proses sudah berjalan. Ya, proses sudah berjalan. Kalian tinggal menunggu saja. Ya, jangan sampai ke depannya nanti semua proses itu sudah berjalan, sudah dilakukan dengan baik secara transparan, dan hasilnya dimenangkan oleh Pak Jokowi, kalian mulai menuduh Polri ini kerjanya tidak lurus. Polri ini kan orang-orangnya Jokowi. Ya, pengadilan ini kan orang-orangnya Jokowi. Jaksa ini kan orang-orangnya Jokowi. Pastilah mereka membela Jokowi. Ya kan?
Jadi mau sampai kapanpun, ya, sekalipun perkara ini akan dimenangkan oleh Pak Jokowi, kalian tidak akan percaya. Kenapa? Kalian sudah terlanjur benci dengan Pak Jokowi karena sudah membubarkan FPI, karena sudah membubarkan HTI. Itu kan dasar yang membuat kalian tuh benci sekali dengan keluarganya Jokowi kan? Bahkan sampai Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, masih aja kalian benci. Dasar manusia nggak tahu diuntung ya kalian.